Jadi dukun yang palsu itu 90%. Yang asli itu 10%. Nah, yang asli kena kutukan, apalagi yang palsu. Udah kena kutuk ditipu lagi. Nah, lebih baik datang ke Tuhan Yesus saja. Siang ini kita berkesempatan untuk santai dengan Pak Daud ya, untuk bincang-bincang ya tentang apa Pak ini temanya topiknya kerasukan. Oke. Mungkin apa Pak bisa dijelaskan Pak kerasukan itu seperti apa Pak? Kerasukan itu adalah pengambil alihan. Jadi di mana roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Makanya orang kerasukan itu merasa di bawah alam lain. Ya, kerajaan atau kota atau pasar atau satu tempat tertentu. Ya. Nah, dan orang yang kerasukan nomor satu adalah tidak sadar 100%. Nah, yang kedua, dari kasus kerasukan beda dengan kasus histeris, kejiwaan itu beda. Nah, harus dipisahkan. Ya. Nah, yang pertama kerasukan ini tidak sadar 100% karena ada pengambil alihan. Kedua, orang kerasukan itu punya kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Nah, makanya kalau ada orang kerasukan itu dipegang 5 atau 10 orang tidak bisa. Nah, yang ketiga, 10 kali lipat ketika suara berubah. Nah, suara berubah dan mati rasa, kulitnya ini mati rasa. Pegang jangan berasa gitu. Nah, makanya kalau ada orang kerasukan pegang aja bagian sininya. Oh, dia terasa, aduh sakit, itu bukan kerasukan. Itu kasus kejiwaan histeris. Selama kulitnya masih terasa berarti itu bukan kerasukan. Kejiwaan Pak ya. Kejiwaan, psikologi. Nah, jadi kerasukan ini berubah, suara berubah, kulit mati rasa dan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Contohnya ya, itu bisa ngambang di atas tanah atau cicak. Nah, bisa nempel di dinding. Itu karena kekuatan ini Pak ya. Ada kuasa gelap. Kuasa gelap Pak. Nah, kalau di pohon bisa cepat sekali, bok-bok gitu. Bahkan lebih monyet. Kasus seperti itu jarang terjadi. Nah, kalau saya kebetulan melayani kasus seperti itu banyak. Itu kasusnya banyak di Kalimantan. Nah, Kalimantan, dan Bali. Nah, daerah-daerah Sumatera. Kalau Jawa jarang Pak. Jawa ada juga, tapi itu bisa dihitung lah. Ya. Nah, kalau saya melayani kasus kerasukan dari ribuan ya. Jadi banyak kasus-kasus itu. Nah, ada juga ya waktu kerasukan itu keluar kayak benda-benda seperti gotri. Setelah itu pada itu didoain dalam nama Yesus itu keluar gotri, jarum emas. Keluarnya lewat mana? Dari badannya. Badan. Itu terutama kalau yang kasus kerasukan yang akibat dari pusaka atau jimat ditanam dalam tubuh. Itu pada waktu didoain itu benar-benar keluar. Jadi kalau itu benda itu keluar dari gini ya, keluar itu pasti keluar darah. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang dukun praktek digosok-gosok pakai telur keluar paku jarum, itu penipuan. Itu tipuan mata aja, itu bohong. Nah, atau tiba-tiba pakai mulutnya diginiin langsung keluar paku keris, itu bohong. Itu tipuan, trik-trik aja. Kalau giniin keluar batu ake apa itu bohong, tipuan. Nah, kalau ada yang tipuan pasti ada yang asli gitu. Nah, aslinya itu ada memang. Jadi praktek perdukunan itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Jadi tidak semua dikebiauya semua palsu, tidak, ada yang asli. Tapi yang asli ini hanya 10%. Lebih sedikit Pak ya. Jadi dukun yang palsu itu 90%. Yang asli itu 10%. Nah, yang asli kena kutukan, apalagi yang palsu. Udah kena kutuk ditipu lagi. Nah, lebih baik datang ke Tuhan Yesus saja. Amin Pak. Jadi, dan yang asli, dukun yang asli rata-rata tidak ada di kota-kota. Di desa-desa, di bawah gunung gitu tuh. Karena mereka ingin memfokuskan hidupnya untuk ketenangan batin. Jadi jarang dukun yang sakti asli di kota itu jarang. Karena perlu suasana yang tenang Pak. Karena orang belajar ilmu kebatinan, kekuatan kanuragan lain-lain itu ada berbagai macam motivasi. Tetapi pada waktu level tertentu, ilmu tinggi itu mengasingkan diri. Dia tidak mau hidup dari keramaian. Dia ingin tenang gitu loh. Nah, kebanyakan dukun yang asli ini tidak peteteng-peteteng gini-gini, tidak ada. Apalagi masuk YouTube, dijamin tidak ada. Dukun yang asli loh ya. Itu nggak mau Pak. Jarang. Bukannya tidak ada. Ada tapi jarang. Nah, dari kasus kerasukan itu pun, nah itu berbagai hal. Nah, itu yang asli. Tapi kedua ada juga model kerasukan, tapi bukan kerasukan, tapi cenderungnya kejiwaan. Itu bisa namanya
Nah, kasus kerasukan massal itu belum tentu kerasukan yang sebenarnya. Itu bisa terjadi histeris karena stres, beban, karena mau ujian. Nah, begitu satu itu ada yang depresi, stres, manifestasi, ini membawa sugesti teman-temannya yang stres juga. Akhirnya terkena sugesti namanya. Nah, itu bisa terjadi kerasukan massal. Iya, Pak. Tapi ini bukan kerasukan massal. Ini kasus kejiwaan gitu. Iya. Nah, apalagi kejar utang waktu sekolah, bayar SPP tidak bisa, histeris. Iya. Temannya mau ujian. Nah, temannya ikut dia manifestasi, temannya tersugesti, bisa terjadi. Oh, gitu ya, Pak. Nah, makanya kasus histeris ini sering banyak kejadian di pabrik, kejadian di mana tuh? Di sekolah, di lapangan. Jadi kita lihat dulu, ini kerasukan benar atau histeris. Ya. Bisa, tapi belum tentu kasus itu kasus roh. Ya, belum tentu roh, Pak. Ya. Nah, kalau kasus roh, itu pada waktu kerasukan itu, yang sering pernah saya hadapi ya, Ya. tiba-tiba tuh mejanya bisa terbang, Oh, terangkat gini. Ya. Nah, itu asli. Nah, kalau di situ langsung kita siap-siap kabur. Nah, kalau saya langsung hadapin. Tuh, dulu pernah ada yang kerasukan tuh bawa celurit. Sulitnya gini-gini. Nah, itu bukan histeris. Terbang sih, Pak. Kerisnya. Apa? Pokoknya Celuritnya? cepat sekali. Dan itu dia tidak sadar, mata terpejam. Nah, orang dekat ya kebabat. Oh. Pejamnya buka mata, buka mata kesurupan. Itu satu kampung ya pada bingung gitu loh. Jadi itu udah kejadian 20 tahun lebih ya. Jadi kasus kerasukan itu banyak hal gitu. Nah, yang saya masukkan karena kerasukan yang asli. Ya. Jadi juga ada yang kerasukan karena psikologi. Jadi harus dibedakan di sini. Nah, ada juga kerasukan asli yang betul-betul kerasukan. Gitu loh. Nah, apa Pak kira-kira yang menjadi penyebab utama orang itu bisa kerasukan, Pak? Banyak faktor ya. Ada juga karena stres. Nah, kalau stres, depresi. Nah, titik depresi ini ada namanya tuh kalau dalam waktu saya belum bertobat. Waktu belum bertobat, depresi ini bisa masuk ke langkah berikutnya, roh masuk. Nah, orang stres. Kedua itu orang yang berzina. Oh, Orang yang hidup dalam perzinahan itu bisa kerasukan. Makanya bisa kena guna-guna itu kerasukan juga sebenarnya. Tapi posisinya masih kategori tidak penuh gitu loh. Karena ada kerasukan yang saya katakan kerasukan yang setengah. Orang kena guna-guna itu masih setengah. Karena dia masih ada kesadaran gitu loh. iya, Pak. Nah, tapi itu orang hidup dalam perzinahan itu kerasukan setengah gitu. Oh, golongannya masih setengah-setengah. Oh, orang penuh itu tidak ada sadar gitu loh. Nah, tapi jangan disamakan antara kerasukan karena psikologi itu histeris. Itu kategorinya bukan kerasukan, tapi kecenderungan psikologi. Gitu. Ya, ini pengalaman baru ya, ini pengetahuan ya tentang kerasukan. Nah,